Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venta Pradita, kelompok 1, Laskar CPNS LIPI Angkatan Pertama. Setelah kemarin membahas mengenai wawasan kebangsaan, hari ini saya akan membahas mengenai isu-isu kontemporer. Sebelum membahas isu kontemporer, saya terlebih dahulu membahas perubahan lingkungan strategis. Jadi di sini ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing. Dimulai dari individu, lalu keluarga, kemudian lebih besar lagi disebut ekosistem, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional, lalu supersistem dunia. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi perubahan yang sangat besar dari teknologi hingga birokrasi pemerintah. Dan begitu pun dengan berkembangnya informasi yang sangat cepat, ditandai dengan banyaknya informasi yang sulit dicerna baik buruknya. Karena terlalu banyak informasi yang ada di sekitar kita, entah itu hoax ataupun yang lainnya. Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Modal insani yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja diantaranya intelektual, emosional, bisa ditunjukkan dengan bersimpati atau berempati, sosial, menjadi bagian dari masyarakat, ketabahan atau ketahan malangan, etika atau moral, intinya pada masalah integritas. Dan yang terakhir, kesehatan. Saat ini di era pandemi, kesehatan sangat penting. Selanjutnya, saya akan membahas isu kontemporer. Yang pertama, korupsi. Korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Contohnya penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Ada 2 faktor dalam membangun sikap anti korupsi, yaitu faktor individu, tanggung jawab, kejujuran, dan yang kedua faktor lingkungan. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu narkoba. Narkoba merupakan akronim narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika mengandung pengertian sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan yang paling berbahaya yaitu dapat menimbulkan ketergantungan. Kesadaran anti narkoba dapat dilakukan dengan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi. Selanjutnya mengenai terorisme dan radikalisme. Dalam mencegah terorisme ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan keras dan pendekatan lunak. Untuk pendekatan keras yaitu dilawan, dirampas, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Dalam pendekatan lunak yaitu pemberian informasi, edukasi, pendekatan otak dengan hati. Dalam deradikalisasi dapat dilakukan pelucutan senjata, pembatasan pergerakan, penyatuan kembali. Selanjutnya ada proxy war. Kesadaran anti proxy war itu menjunjung tinggi nasionalisme, identitas bersama bahwa Barat dan Timur mempunyai peluang yang sama, kedaulatan yang harus dipertahankan secara ekonomi, politik. Media massa versus media sosial, kita harus bijak dalam menggunakan media massa. Dampak media massa antara lain teknik kultivasi, yaitu membentuk persepsi pengguna. Yang kedua, spiral keheningan, penguasaan opini publik. Yang ketiga, teori pembelajaran sosial, mengintimasi apa yang dilihat. Agenda setting, membingkai isu, apa yang kita lihat belum tentu benar. Determinasi media, kita nggak sadar otak dibentuk dengan apa yang kita baca, mengubah rasio tanpa perlawanan. Hegemoni media memiliki ideologi, kepentingan modal, dan kapitalisme. Kita harus punya analisis isu, environmental scanning, problem solving, berpikir analis. Kemudian, pembahasan selanjutnya, money laundry. Money laundry itu contohnya seperti uang yang tidak berubah. Misal, kepala desa diberikan dana 1 miliar, lalu didepositokan dari Januari sampai Mei, lalu uangnya diambil pada bulan Mei dan digunakan untuk program desa di bulan Mei. Jadi, bunga Januari sampai Mei itu dapat disebut money laundry. Money laundry dapat dicegah dengan meningkatkan integritas dan stabilitas keuangan dan perekonomian. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.